Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya adalah Ria Setiawati. Saya tim teaching di Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Bersama saya hadir di sini tamu teristimewa, yaitu Bapak Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Bapak Dr. Ridho Jusmadi. Beliau adalah juga seorang dosen dan peneliti juga. Jadi sangat tepat kiranya pagi hari ini kita berdiskusi masalah-masalah kekinian tentang hukum persaingan usaha, khususnya perkom yang baru terkait dengan hukum acara di KPPU. Pak Ridho, kita sapa langsung beliau. Dr. Ridho, selamat pagi. Pagi Bu Dr. Ria, selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ngisi podcast pagi ini. Terima kasih Pak Ridho. Nah, ini Dr. Ridho, kita ini penasaran sebenarnya. Ada 3 perkom baru mengenai hukum acara persaingan usaha. Itu seperti apa ya Pak Ridho ya? Ya, jadi sebenarnya bukan dibilang baru sih enggak, sebenarnya sudah ada sebelumnya, cuman ini memperbarui perkom-perkom sebelumnya. Ada 3 perkom. Pertama berkaitan dengan penanganan perkara, yang kedua berkaitan dengan kemitraan, dan yang ketiga terkait dengan merger dan akuisisi, terkait dengan merger. Jadi ketiga perkom ini memperbarui beberapa perkom sebelumnya, karena kita merespon beberapa perubahan. Seperti kita ketahui dulu ada Undang-Undang Ciptaker, ya, Bu Ria ya. Nah, salah satunya kita merespon itu. Karena ada beberapa perubahan di pasca Undang-Undang Ciptaker itu yang membuat secara nggak signifikan, tapi ya bisa dikatakan signifikan juga terkait dengan mekanisme penanganan perkara. Satu, misalnya terkait dengan pengenaan denda. Denda kita saat ini kalau Undang-Undang 5 itu kan masih mengatur minimal 1 miliar, maksimal 25 miliar. Setelah ada Undang-Undang Ciptaker, kita dikasih kewenangan lebih nih untuk memberikan denda, yaitu 10% dari nilai penjualan dan atau 50% dari keuntungan, nilai keuntungan bersih kalau tidak salah saya. 10% dan 50%. Jadi kita bisa mengenakan 2 model denda. Ikut Undang-Undang 5 1-25M atau yang pakai 10%, 50%. 50%. Yang sudah kita terapkan untuk menggunakan proporsi 10% itu di perkara BRIN. Itu perkara BRIN kita mengenakan persis 10% dari nilai proyek. Nilai proyeknya 290M, kita denda 2 pelaku usahanya 29M. Google yang terbaru itu kita kenakan juga hampir 10%, itu sekitar jatuhnya jadi 200 miliar yang kita kenakan dendanya. Itu kita pakai yang 10% itu. Itu beberapa respon. Yang kedua adalah perubahan pengajuan keberatan yang kalau dulu di seluruh pengadilan negeri di tempat pemohon, sekarang di pengadilan niaga. Nah, seperti kita ketahui di Indonesia pengadilan niaga itu hanya ada 5 ya, nggak salah ya, 5 apa 7 apa saya. Jadi sekarang keberatan itu hanya bisa diajukan di pengadilan niaga. Kalau dulu PN, sekarang pengadilan niaga. Terus ada beberapa pasal-pasal yang dihapus di Undang-Undang Ciptaker terkait dengan ancaman pidana kan sudah dihapus. Sudah sekarang. tidak ada. Nah, atas dasar itulah kemudian kami merubah perkom kami satunya. Itu yang paling utama. Terus kemudian ada mekanisme proses yang juga dirubah. Ada sedikit beberapa hal dirubah yang nanti mungkin bisa saya jelaskan. Mungkin itu yang menjadi alasan perubahan kami. Baik. Dan perkom yang baru itu sudah dilaksanakan dan sudah ada beberapa putusan perkara yang menggunakan perkom tersebut ya Pak Ridho. Ya, itu di sejak tahun untuk 2023 tuh ya, kalau salah penanganan perkara itu kita sudah pakai yang perkara-perkara yang
registernya itu sudah menggunakan tahun 2023 pakai perkom baru. Tapi ada juga perkara-perkara yang masih ongoing, masih pakai perkom lama. Masih kita jalankan pakai perkom lama. Ya, karena masuknya itu ya, masuknya tidak di tahun 2023 sebelumnya begitu betul, ya. Sebenarnya tidak ada yang cukup signifikan sih, nggak ada. Nah, cuman ini yang ingin saya beritahukan Bu Ria. Memang menurut Undang-Undang 5 kita diberi kewenangan untuk mengatur hukum acara kita sendiri. Cuman ada uniknya ini, seperti kita ketahui kan, KPPU itu kan sebenarnya bukan, meskipun dulu kita masih ingat kuliah S1 dulu, waktu kuliah hukum persaingan usaha kan dosen kita bilang bahwa KPPU ini kuasi yudisial. Betul. Ya intinya kuasi yudisial lah. Kuasi yudisial itu bisa dikatakan mirip-mirip kayak pengadilan, tapi bukan pengadilan. Kalau istilah kami adalah kami lembaga penegakan hukum administratif yang sifatnya administratif, yang bukan melaksanakan kekuasaan kehakiman, tapi menjalankan didasarkan kekuasaannya berdasarkan undang-undang yang diberikan oleh undang-undang. Itulah kami bisa melakukan penyelidikan atau investigasi, bisa melakukan penuntutan, ya, bisa juga melakukan pemeriksaan persidangan. Tapi sekali lagi KPPU bukan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kenapa? Karena memang undang-undang mengatur demikian. Terus bagaimana cara mengawasi hasil produk hukum yang dihasilkan KPPU? Itulah ada mekanisme keberatan. Nah, keberatan itulah baru kemudian kita masuk kepada sistem kekuasaan kehakiman, peradilan. Nah, di mana KPPU menjadi pihak di situ. Salah satu pihak yang di-challenge putusannya sebelumnya itu. Nah, itu yang perlu dipersepsi di ini teman-teman. Nah, ada uniknya ini. Dengan status kuasi yudisial itu, maka kami diberi kewenangan untuk menyusun hukum acara. Hukum acara kami, saya nggak bilang ini ya, bukan nggak bilang berbeda, tapi karena kebenaran yang ingin kita ungkap itu adalah kebenarannya material, maka secara garis besar bisa kita katakan secara umum mekanisme pemeriksaan persidangan yang diatur dalam perkom penanganan perkara itu memang mirip kayak penanganan perkara pidana. Dia ada penyelidikan, ya, terus kemudian ada penuntutan, pemberkasan, penuntutan, terus kemudian masuk kepada persidangan. Tapi apabila nanti masuk keberatan berdasarkan perma tentang upaya hukum keberatan, tahun saya lupa tahunnya. Mohon maaf nggak hafal angka-angka, saya agak pendek memori saya kalau bicara angka. Perma tentang upaya hukum keberatan itu hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan perkara keberatan itu menggunakan hukum acara perdata. Nah, ini yang banyak yang teman-teman masih belum memahami. Jadi ketika kita masuk ke keberatan, maka yang digunakan perma di situ menyebutkan bahwa hukum acara yang digunakan adalah mengacu pada hukum acara perdata. Tapi kami mulai dari penyelidikan segala macam itu kami meniru yang pidana, kayak di pidana, termasuk pada saat pemeriksaan di persidangan. Jadi kita urutan bukti. Kalau dulu kan kita masih ingat hukum acara, dosen kita ngajari, lihat itu alat bukti antara pidana dan perdata. Bisa lihat perbedaannya di mana. Nah, yang satu adalah kebenaran material, yang satu adalah kebenaran formil. Itu bisa dilihat dari, saya masih ingat dulu almarhum Prof. Didi mengatakan, ini yang membedakan pidana dengan perdata. Kenapa pidana itu saksi yang nomor 1, sementara kalau perdata itu tulisan nomor 1. Inilah yang membedakan bahwa pidana mengejar kebenaran material, sementara perdata itu mengejar kebenaran formil. Itu dulu almarhum masih ingat tuh saya satu bilang begitu. Nah, kami mengadopsi itu di perkom tentang penanganan perkara. Jadi rangkaian pemeriksaan pidana itu memang menjadi sangat dominan kami terapkan di proses pemeriksaan di KPPU. Karena memang menurut Undang-Undang 5, alat bukti yang nomor 1 di kami adalah saksi nomor 1. Iya. Baik, menarik ya. Lalu kemudian apakah tidak ada konflik
norma di situ. Kalau di awal KPPU menerapkan model pidana dalam penanganan perkara, lalu ketika masuk pengadilan berhadapan pada putusan MA bahwa itu menggunakan perdata. Ya. Jadi ya menariknya di sini. Maka oleh sebab itu maka ketika masuk pada proses keberatan, yang diuji itu adalah produk putusannya KPPU. Iya ya, betul. Putusannya saja produk ini benar nggak nih? Ini KPPU benar nggak dalam memutuskan ini? Maka majelis hakim keberatan, kalau dia keberatan, dia memeriksa apa yang sudah dikerjakan oleh KPPU. Sehingga teknisnya nih, ketika ada keberatan, kami kirim semua berkas-berkas itu ke sana, putusan beserta berkas-berkasnya itu. Kita kirim sana, itu yang diuji sama hakim pengadilan niaga dalam hal ini. Sehingga memang karena sudah tidak lagi berbicara pemeriksaan saksi apa segala macam, hanya berkas saja, mungkin itu ya yang menjadi landasan kenapa perma keberatan itu yang dijadikan acuan adalah hukum acara perdata. Karena memang perkara kita juga masuknya ke perdata khusus kalau di Mahkamah Agung itu untuk kasasinya. Baik, menarik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridho Jusmadi bahwa KPPU ini kuasi yudisial, ada kekhususan dan seterusnya. Kita jadi ingin diskusi lebih jauh nih, Dr. Ridho, terkait dengan kelembagaan KPPU. Itu seperti apa? Karena saya mendengar nih bahwa kelembagaan KPPU itu saat ini sedang ada perombakan yang entah mungkin cukup besar atau seperti apa? Jadi begini, kita masih ingat KPPU, KPK itu ya, itu adalah produk-produk yang lahir dari reformasi. Kita masih ingat pada saat itu semangat yang ingin diemban reformasi itu adalah mencoba untuk bahasa politik ekstrimnya adalah mencoba untuk melucuti kekuasaan eksekutif yang dulu begitu besar. Ya itu di tahun 99. Itu bahasa provokatifnya ya 9 ya zaman Orde Baru. Nah dicobalah, maka terlepas juga ada perkembangan zaman ya, munculnya state auxiliary. Jadi state auxiliary ini lembaga, dia menjalankan sebagian kecil dari kekuasaan eksekutif, tapi dia nggak mau disebut sebagai eksekutif. Nah, termasuk KPPU. Makanya KPPU itu di undang-undangnya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintahan, kekuasaan pemerintahan. Karena nggak aneh nih. Dulu kita nggak mengenal ini ya lembaga. Dulu kan kita taunya eksekutif, legislatif, yudikatif. Tahu-tahu nih di eksekutif nih dipecah-pecah lagi nih kan pasca amandemen kan eksekutif. Kemudian legislatif kita kenal sekarang ada DPD ya, ada DPR. Terus yang yudikatif juga terpecah lagi, ada MK di situ, ada MK, ada MA kan gitu kan, pasca amandemen. Nah di eksekutif juga begitu, karena dulu mungkin pembuat undang-undang atau perumus undang-undang 5 atau undang-undang dasar juga berkaitan juga, melihat dulu Orde Baru tuh eksekutifnya terlalu besar, sehingga dia harus dipecah-pecah nih. Makanya untuk isu penegakan hukum, untuk kekuasaan eksekutif yang berkaitan dengan penegakan korupsi itu dikasih KPK. Nah, untuk persaingan usahanya dikasih KPPU. Hanya untuk itu saja, kewenangan itu saja. Nah, itu dulu awalnya. Maka kemudian berjalanlah ini sambil lalu berjalan. Nah, cuman secara status kepegawaian ketika KPPU lahir sampai Perpres 100 tahun 2024 itu dalam tanda petik juga statusnya tidak jelas. Kita menerima uang APBN kita, anggaran kita dari APBN, tapi status pegawai teman-teman ini adalah bukan PNS yang seperti kita ketahui pada umumnya. Sama juga KPK kan juga begitu kan dulu kan. Meskipun akhirnya KPK duluan menjadi transformasi. Nah, berdasarkan kemarin kalau tidak salah di zamannya pemerintahan Pak Jokowi itu kemudian mulai lakukan transformasi. Lembaga-lembaga independen negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, ini semua nanti akan ditransformasikan untuk kepegawaiannya menjadi PNS. Nah, KPPU sudah berjalan sejak Perpres 100 2024 kemarin. Sehingga teman-teman
staf KPPU yang ada di seluruh Indonesia itu saat ini sedang menuju transisi untuk alih status. Yes. Nah, secara kelembagaan juga dulu juga karena ini lembaga baru, banyak yang masih meraba-raba. Ini KPPU apa ini? Salah satunya juga kemarin yang mencuat adalah apakah KPPU ini adalah badan publik yang masuk di ranah tata usaha negara atau seperti apa. Dan dulu juga banyak kasus yang men-challenge beberapa surat kebijakan, surat keputusan yang dilahirkan oleh KPPU yang digugat ke PT UN. Dan akhirnya itu ditolak karena KPPU pada saat itu produk yang dilahirkan itu bukan merupakan kata UN segala macam. Nah, tapi ini nanti mungkin setelah ada transformasi dan segala macam, mungkin nanti status mulai dari status kelembagaan dan segala macamnya jadi lebih jelas dan bagian dari secara penuh adalah murni bagian dari kekuasaan eksekutif. Meskipun undang-undangnya masih menyebutkan sebagai lembaga independen yang terbebas dari kekuasaan pemerintahan. Karena kita salah satu objek pengawasan kita adalah salah satunya, meskipun fokusnya di pelaku usaha, tapi kita bisa memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang apabila itu bertentangan dengan persaingan usaha. Ya. Kalau demikian, apakah terus kemudian bisa di-challenge nggak nih? Tetap menjadi badan yang independen ataukah bagaimana setelah aturan yang baru ini dipergunakan? Tetap, jadi Perpres itu nggak menyinggung terkait dengan kelembagaan yang ada, pengaturan kelembagaan yang ada di Undang-Undang 5 99. Jadi Undang-Undang 5 tetap mengatur bahwa KPPU adalah lembaga independen yang lepas dari kekuasaan pemerintahan. Tapi sekali lagi secara teori KPPU itu adalah melaksanakan sebagian kecil dari kekuasaan eksekutif, bukan pemerintahan loh ya. Pemerintahan kan di bagian kecil ya. Jadi eksekutif kan banyak. Ada penegakan hukum, itu ada polisi, ada kejaksaan, penuntutan, itu kan kekuasaan eksekutif tuh yang terbagi-bagi. Ada penindakan korupsi, ada KPK, ada terkait dengan hak asasi manusia, ada ombudsman, ada pelayanan ombudsman, ada ini Komnas HAM. Ada yang pelayanan publik, ada ombudsman, kayak gitu tuh kan dipecah-pecah tuh. Nah, itu KPPU dapat kebagian untuk pengawasan persaingan usaha. Sebagian kecil saja. Nah, disitulah kita, kalau saya mengistilahkan adalah KPPU itu adalah bukan lembaga pemerintah, dia lembaga independen yang bukan lembaga yang dibawa kekuasaan pemerintahan, tapi dia adalah lembaga independen yang menjalankan sebagian kekuasaan eksekutif, yaitu pengawasan persaingan usaha, pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Baik. Terus kemudian ada 2 pertanyaan terakhir lagi, Dr. Ridho. Bagaimana apabila itu kan berarti sudah ada perubahan ya secara kelembagaan yang menurut pendapat saya itu cukup besar ya. Apakah terus kemudian akan lebih meningkatkan kinerja, memperbaiki, atau justru lebih menghambat? Menurut Pak Ridho bagaimana? Kalau dari status kepegawaian tentu lebih baik karena statusnya ASN. Ya tentu siapa sih yang nggak mau statusnya ASN kan sekarang ya. Jadi statusnya teman-teman ini nanti adalah ASN. Seperti kita ketahui ASN kan ada 2 model kan, ada P3K, ada yang PNS. Dan nanti KPPU transisi ini adalah teman-teman ini adalah statusnya ASN yang P3K. Yang usianya masih di bawah 35 atau 30 saya lupa. Itu nanti bisa diprioritaskan untuk ikut PNS, CPNS. Boleh diberikan CPNS. Di atas usia itu nanti P3K saja, tapi tetap sama-sama ASN. Jadi secara kepegawaian mereka adalah PNS, ASN ininya. ASN. Kalau dulu enggak jelas lah istilah ini ASN enggak, ini juga sama kayak KPK. Jadi semacam dulu kan rekrutmen sendiri, ya kita buka rekrutmen sendiri, menetapkan persyaratan sendiri untuk jadi pegawai, terus menetapkan struktur penggajian sendiri. Nah besok ini ketika sudah selesai transformasinya, semua harus mengikuti logika mulai dari karir, penggajian, jabatan, fungsional itu ikut PNS yang diatur oleh Kementerian Keuangan, PAN RB sama BKN. Baik. Nah itu secara
secara status lebih jelas, secara kesejahteraan tentu ya ASN ya di negara juga lebih jelas, melekat juga hak-haknya, remunerasi, tukin apa segala macam yang kayak PNS lah pada umumnya itu juga melekat. Dan nanti kita rekrutmen lagi kita nanti ikut rekrutmen PNS pada umumnya yang dilakukan oleh banyak lembaga negara. Di KPPU nanti muncul. Ya. Insya Allah tahun ini sudah mulai. Insya Allah tahun ini mungkin nanti rekrutmen September atau Oktober ya untuk PNS kan biasanya tiap tahun kan segitu ya. KPPU udah listing nanti di BKN penerimaannya. Cuman formasinya seperti apa masih belum tahu kita. Insya Allah kalau selesai semua transformasi teman-teman kepegawaian ini selesai semua di tahun ini, sebelum September lah sudah selesai, itu nanti kita mungkin Oktober itu kita sudah rekrutmen PNS. Kalau dulu kita seleksi sendiri, tentu dengan pihak ketiga, kita seleksi sendiri tapi kebutuhan kita sendiri. Kalau sekarang kita udah nggak bisa ngikuti itu. KPPU, KPK juga sama depan. Kalau KPK dulu kan ada program Indonesia Memanggil, tiap tahun ada itu untuk rekrutmen, namanya Indonesia Memanggil. Kalau KPK itu terbuka seluruh Indonesia. KPPU ini apa nih? Tapi nggak ada kemarin ya. Nanti yang baru ini ya, apa itu? Kira-kira? Oh enggak, kalau gini kita ikut PNS aja. Gimana rekrutmen? Iya. Baik. Terakhir ya, Dr. Ridho, karena ini waktunya sudah tersita banyak. Waktunya Dr. Ridho nih. Karena kegiatan ini, podcast pagi hari ini. Lalu apa harapannya Dr. Ridho Jusmadi sebagai komisioner KPPU terkait dengan adanya perubahan-perubahan ini, baik secara kelembagaan ataupun di aturan-aturan baru Perkom tentang hukum acara di hukum persaingan usaha? Secara teknis penanganan perkara yang dalam hal adalah hukum acara sebenarnya tidak ada hal yang signifikan. Itu tetap menjadi kewenangan kami KPPU untuk memutuskan. Hanya saja produk hukum yang kami hasilkan sekarang itu sudah tercatat di Berita Negara. Jadi merupakan produk hukum yang masuk pada undang-undang tentang tata urutan peraturan perundang-undangan itu. Undang-undang 20 2011 ya, atau lupa saya. Nah, kita udah masuk itu karena dulu kita sebelum masuk ke situ, Perkom kita itu kita bikin Perkom bebas aja kita. Bikin Perkom, bikin apa kan bisa. Nah, kalau sekarang kita boleh bikin Perkom, tapi setelah kita bikin kita harus kita harmonisasikan dulu dengan Kumham. Untuk diharmonisasikan namanya. Ya. Supaya nanti masuk jadi berita negara. Berita negara. Kalau dulu enggak, kita bikin sendiri aja. Makanya dulu tuh banyak di challenge tuh. Wah, KPPU ini lembaga super body. Saya enaknya bikin peraturan, bikin ini dulu. Sekarang kita tetap boleh bikin sendiri, tapi ketika bikin kita ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi. Bener nggak nih KPPU bikin peraturannya ini? Jangan sampai bertentangan dengan yang lainnya. Begitu kita selesai harmonisasi, baru kemudian jadi dicatatkan pada lembar negara, berita negara. Jadi Perkom KPPU sekarang itu adalah sudah bisa dikatakan memiliki landasan hukum yang kuat lah sebagai sebuah produk hukum. Iya. Karena sudah tercatat di berita negara. Kalau sebelumnya itu dari sini ya, dari hal ini. Terus kemudian kita dengan perubahan status ini punya kesempatan yang cukup besar untuk bisa membuka perwakilan kita di setiap provinsi. Nah, ini kita sedang rencanakan. Insya Allah sampai dalam renstra kita 5 tahun ke depan sampai 2029, target kita adalah membuka seluruh perwakilan. Namanya sekarang satuan pelaksana di tiap-tiap provinsi. Kalau sekarang kan masih 7 ya. Salah satunya Surabaya. Kita target bisa buka di seluruh provinsi 5 tahun ke depan sampai 2029. Terus kepegawaian juga selesai, statusnya semua ASN, apakah itu P3K, apakah itu PNS ke depan, nanti akan seperti itu. Rekrutmen ke depan juga kita rekrutmen pakai standar PNS untuk pegawai kita. Terus kemudian ini secara kewenangan juga kami mungkin nanti bisa
diperkuat lagi dengan didorongnya rencana untuk amandemen Undang-Undang 599. Sudah masuk DPR, sudah diusulkan untuk bentuk panja, tinggal nanti nunggu bagaimana tindak lanjutnya di DPR. Ada beberapa isu yang ingin kita dorong, mungkin bocoran aja di sini. Ini kayak podcastnya bocor halus nih. Bocoran ada beberapa hal yang mau kita dorong untuk dirubah di Undang-Undang 5. Salah satunya adalah merespon perkembangan teknologi informasi, khususnya berkaitan dengan definisi pelaku usaha. Betul. Terus pasar bersangkutan. Terus terkait dengan beberapa kita adopsi hasil dari putusan MK, judicial review terkait dengan pasal 22. Unsur pihak lain itu mau kita perluas. Nanti diaturkan di situ. Terus juga kita mengadopsi beberapa hasil dari Undang-Undang Ciptaker yang mau kita masukkan di situ. Sama kemudian kita mendorong adanya kewenangan untuk melakukan penyitaan untuk alat bukti. Nah itu beberapa isu yang coba kami dorong. Nggak sekalian penggeledahan mungkin? Ya, penyitaan, penggeledahan, terus upaya paksa. Upaya paksa kepada pelaku usaha. Sebenarnya kalau pelaku usaha di Indonesia sih sebenarnya sejauh ini masih dengan undang-undang yang ada masih oke sih, tapi kita agak kesulitan nih kalau kita berhadapan dengan pelaku usahanya dari negara asing. Betul. Nah kita lagi cari formulasinya gimana nih untuk diperkuat dalam undang-undang supaya KPPU punya upaya paksa memanggil mereka itu untuk bisa hadir di persidangan. Termasuk salah satunya terkait dengan perluasan makna pelaku usaha itu mungkin ya Pak? Perluasan makna pelaku usaha ini sebenarnya mencoba untuk merespon perkembangan IT, teknologi informasi. Perusahaan-perusahaan digital itu coba kita inikan. Oh ya, karena ada kaitannya juga dengan relevan market tadi yang relevan market ada diganti, diubah begitu ya. Kita ingin memperluas meskipun sebenarnya memang di beberapa putusan-putusan kita itu untuk yang berkaitan dengan perkara yang melibatkan teknologi informasi, kita masih nunggu nih upaya keberatan di Google. Yang Google kemarin. Kalau memang itu nanti nggak ada persoalan berkaitan dengan pasar bersangkutannya, sebenarnya sih kita sudah punya landasan hukum yang kuat. Putusan MA misalnya, apakah itu kasasi, apakah itu putusan keberatan. Tapi tetap di undang-undang mau kita rubah. Sama inilah mungkin status tadi KPPU tadi sebagai lembaga negara. Kita perjelas statusnya supaya nanti memang teman-teman ini secara kepegawaiannya mereka adalah aparatur sipil negara gitu. Baik. Itu terkait dengan ke depan sudah masuk di panja. Mungkin nanti berikut ini tinggal pembahasan kayaknya dari DPR. Wah, iya. Kemungkinan dua, bisa amandemen, bisa perubahan. Kalau amandemen kan mungkin undang-undang baru ya. Atau mungkin perubahan saja, hanya beberapa pasal-pasal saja yang dirubah. Tergantung DPR, karena itu bolanya udah DPR. Baik. Udah bukan di kita lagi. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Jadinya kita mengarah ke RUU ini jadinya. Tidak hanya sekedar pada perkom-perkom baru, kelembagaan, tetapi Pak Ridho Djusmadi juga menyampaikan bocoran begitu terkait dengan undang-undang hukum persaingan usaha nanti ke depannya seperti apa. Nanti kita bahas lagi terkait dengan itu RUU sepertinya harus terpisah lagi nih. Tapi nanti nunggu sudah masuk pembahasan di Komisi 6. Ya, baik. Nanti kita bahas lagi. Kita menantikan sequel kedua diskusi dengan Dr. Ridho Djusmadi, Komisioner KPPU. Kalau untuk urusan itu saya siap jadi cowok panggilan. Ya. Panggilan podcast maksudnya. Baik. Podcast. Terima kasih Dr. Ridho. Akhirnya berakhir sudah kegiatan podcast kita pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.